jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba meskipun itu hal yang baru kita kenal, karena nanti kita akan membutuhkan alam. Kita kembali lagi ke alam, mendekat lagi ke alam dengan salah satu caranya dengan bertani. Kemudian salah satu cara yang saya geluti dan saya sukai adalah bertanam anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus, pembudidaya anggur di Kota Tangerang Selatan. Berawal dari sebelum mengenal dunia pertanian dengan lebih intens, saya dulu bekerja di swasta sebagai konsultan. Kemudian saya dengan ritme yang seperti itu, kemudian saya berpikir bahwa suatu saat saya akan kembali ke desa dengan usia yang semakin bertambah. Otomatis saya harus menambah ilmu di dunia pertanian. Ternyata dunia pertanian itu menarik sekali dan banyak sisi positif yang ternyata meskipun saya meninggalkan di dunia konsultan tadi, saya juga bisa mendapatkan income juga di dunia pertanian yang menurut saya juga baru, tapi tidak kalah bisa mengimbangin penghasilannya dari apa yang sebelumnya saya tinggalkan. Di dunia pertanian banyak yang bisa kita lakukan, bukan hanya produk pertanian berupa buah, sayur, tapi juga produk penunjang seperti pupuk dan lain sebagainya. Apabila kita jeli, kita bisa memanfaatkan peluang ini, apalagi kemarin masa pandemi yang panjang, itu kita bisa memproduksi pupuk, kemudian ada peminat yang di bidang peminat di dunia pertanian yang suka sintetis, ada juga yang suka organik. Kita bisa memanfaatkan kedua peluang ini untuk bisa menambahkan seperti yang saya sampaikan tadi itu. Saya sejak 2014, kalau mengenal anggur sudah 2010, tapi lebih intens ke pertanian budidaya anggurnya itu mulai 2014. Prospeknya masih lama karena ini masih awal nih. Menurut saya masih awal, dan kemarin bertemu dengan dari Kementerian Pertanian juga menyampaikan bahwa belum diwadahin untuk belum terwadahi untuk produk pertanian anggur saat ini, meskipun sudah ada Bali Jestro di Probolinggo yang ada jeruk, kemudian durian, tanaman buah yang lain, bawang dan lain sebagainya. Tapi anggur 2 tahun ke depan sudah direncanakan akan menjadi sebuah komoditas yang kalau bisa mencukupi kebutuhan domestik, karena kebutuhan buah anggur di Indonesia saat ini masih mayoritas impor. Nah, dari situlah kenapa kita masih membaca bahwa peluang dari budidaya anggur masih sangat lama. Jadi kalau di sini kita selain pembibitan juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, mengenalkan tanaman anggur kepada masyarakat, khususnya di Tangerang Selatan, umumnya di Indonesia ya. Cuman tanpa ada tempat yang representatif untuk menyampaikan edukasi itu kepada masyarakat, kita juga kaget. Nah, kebetulan Balai Penyuluh Pertanian di Jombang, Dinas Pertanian Tangerang Selatan memberikan fasilitas greenhouse ini untuk menjadi tempat teman-teman penghobi dan masyarakat mengenal
lebih dekat tentang tanaman anggur. Untuk memproduksi anggur secara massal dengan varian yang yang tidak bermasalah karena punya lisensi oleh negara lain, maka kita akan memilih varian yang memang benar-benar aman untuk dibudidayakan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kalau untuk penghobi bolehlah berbagai macam varian, dan itu masih punya segmen pasar yang bermacam-macam, dan itu peluangnya juga masih banyak karena setiap tahun varian-varian baru dari anggur itu terus bermunculan. Di anggur bukan hanya membahas masalah buah saja, tapi juga membahas masalah rootstock atau perakaran apa yang paling cocok untuk di wilayah Indonesia yang beraneka ragam. Rootstock itu juga mempunyai nilai jual tersendiri selain buah anggur. Jadi anggur tidak hanya menghasilkan buah yang enak dimakan, tapi juga menghasilkan penghasilan pendapatan dari batang itu sendiri. Belum lagi dari produk turunan dari anggur, bisa wine, bisa seperti jus yang bersoda tapi tidak beralkohol, kemudian kue bolu anggur seperti itu, kemudian keripik dan anggur, dan masih banyak produk-produk turunan dari anggur. Dan itu yang bisa dikembangkan oleh masyarakat, bisa menurut saya bisa menambah nilai pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Karena saya suka anggur itu unik, anggur itu eksotis, dan anggur itu banyak ilmunya. Dari anggur saya bisa belajar ke organik, dari anggur saya belajar ke penggunaan pupuk yang sintetik, dan dari anggur saya bisa belajar terutama meningkatkan pendapatan. Di sini kurang lebih ada 62 varian lebih, dan sampai saat ini sudah ada 62 varian lebih. Salah satunya ada Trans, Julian, ada Tamaki, ada Veliur, ada Ninel, ada Kerasava, kemudian Rego Pentung, ada Cotton Candy, ada Sugar Crispy, kemudian ada Fuji Minori yang varian Jepang, ada Cleopatra, Viking, Saint Muscat, Jupiter, Jubilee, lain-lain, banyak. Bibit kita seleksi dari teman-teman yang sudah memang benar-benar terbukti pernah membuahkan, kemudian dari penghobis yang memang mendatangkan langsung dari sumbernya, dari negara asal. Ada juga dari teman-teman, juga dari anggota komunitas yang memang sudah mempunyai sudah lama. Jadi tingkat kevalitannya sudah nggak diragukan lagi. Untuk warna hitam, Gospi, Akademik, kemudian ada Lorano. Untuk yang warna merah ada Taldun, Ninel, Jupiter, Taldun, Ninel, Jupiter. Untuk yang warna hijau ada Trans, ada Jubilee, ada Livia. Proses pembibitan itu kurang lebih 3 bulan. Dari sejak nol, mulai dari batang sampai layak disebut bibit, kurang lebih 3 bulan. Kemudian dari bibit menjadi tanaman yang siap berbuah untuk pertama kali itu paling tidak butuh 4-5 bulan lagi kemudian. Berarti total 4 ditambah 3, 7 bulan, 7-8 bulan. Itu mulai dari 0 sampai berbuah, itu sudah bisa dilakukan. Anggur
produktivitasnya bisa sampai ratusan tahun. Jadi bisa diwariskan seperti itu ya. Jadi semakin tua, semakin besar batang, semakin dia baik mengantarkan nutrisi, dan semakin manis, semakin lebat. Perawatan khusus saya rasa hampir sama dengan tanaman-tanaman hortikultura yang lain seperti tomat, cabai, dan lain sebagainya. Yang diperlukan adalah konsistensi. Untuk menanam anggur diperlukan konsisten. Kapan waktunya memupuk, kapan waktunya menyiram, kapan waktunya memangkas. Nah, dari 3 itu konsisten aja, dia dalam waktu 8 bulan udah bisa berproduksi, dan setiap setahun bisa dilakukan 2 kali panen, 2 kali panen, 2 kali panen. Itu yang maksimal, meskipun bisa terus susul menyusul ya, tapi kalau untuk pembuahan secara massal paling tidak setahun 2 kali. Potensi pasar dari buahnya saja masih panjang, karena kebutuhan domestik di Indonesia kita belum bisa memenuhi. Kalau dari segi pengadaan bibit juga masih sangat panjang, karena Indonesia sangat luas dan peminatnya juga banyak. Untuk bibit kita masih di kisaran 125, 150 sampai dengan 300-an. Itu tergantung tinggi bibit. Dunia pertanian menurut saya dapat tempat yang cukup dalam di hati saya secara pribadi, karena saya melihat di tempat asal saya juga masih di pedesaan, masih perlu banyak yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di pedesaan. Jadi disinilah tempat kami untuk berdiskusi, menambah ilmu dan menambah wawasan, sehingga bisa transfer knowledge ke saudara-saudara kita yang di desa dan di tempat yang lain. Untuk menjadi petani tidak harus menjadi sarjana pertanian. Untuk menjadi petani cukup dengan keinginan dan niat yang niat yang benar-benar memang ingin memajukan dunia pertanian di Indonesia, atau paling tidak suka terhadap tanaman, minimal itu aja sudah cukup bisa jadi petani. Perhitungan minim aja. Kalau dalam satu bibit ini harganya 100.000 saja, bukan 125 atau 150 yang saya sebutkan tadi. Dalam 1 bulan itu bisa 10 yang keluar dalam 1 bulan, itu paling tidak udah 1 juta. 1 bulan 10 itu cuma segini. Kalau 1 keranjang ini isinya 20, 1 bulan pasti habis. Minimal tuh, minimal paling tidak 3 keranjang. Minimal paling tidak kita bisa untuk mendapatkan itu bisa di angka 3 minimal. Apalagi bila kita sudah agak besar seperti ini. 1 aja, kalau yang sudah berbuah lebih dari 10 dompol, sudah selesai gaji 1 bulan. Ketika kita bisa membuahkan dengan baik, dengan buah yang banyak, otomatis nilai jualnya juga akan naik. Nilai jualnya akan naik. Nah, konsumen juga pasti akan melihat tidak melihat ini berapa. Buahnya banyak, bagus, suka, harga berapapun yang kita sebutin jadi. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba, meskipun itu hal yang baru kita kenal. Karena nanti kita akan membutuhkan alam
kita kembali lagi ke alam, mendekat lagi ke alam dengan salah satu caranya dengan bertani. Kemudian salah satu cara yang saya geluti dan saya sukai adalah bertanam anggur. Mungkin untuk yang tanaman-tanaman lain juga bisa dikembangkan sesuai passion masing-masing. Tapi yang jelas bertani itu sebuah seni yang unik dan menghasilkan. Jangan takut tidak berhasil. Kalau belum berhasil, kita harus kejar apa yang membuat saya tidak berhasil. Jangan menyerah. Itu aja pesan saya untuk yang banyak yang sudah mau berhasil, kemudian berhenti, udah keluar banyak, sia-sia akhirnya. Tapi ketika kita menggeluti itu jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh yang ketiga, bangun yang ketiga, jalan. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk menjadi gagal, karena gagal adalah cambuk kita untuk jadi berhasil. Kita berada di Balai Penyuluh Pertanian Jombang, Tangerang Selatan, tepatnya di Greenhouse Anggur di nomor 2. Tapi pada intinya sampai ke belakang juga nanti akan banyak tanaman anggur sebagai wisata buah. Selain di samping sana ada hutan kota. Itu. Jadi tempatnya di hutan kota Jombang atau Balai Penyuluh Pertanian Jombang.